Langstok kali ini kita akan membahas topik pelaksanaan program 100-0-100 dengan judul Terus Perbaiki Kualitas Kota. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rina Agustin, serta ada pengamat perkotaan Bapak Amir Hamzah. Namun pemirsa, sebelum membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berita berikut. 100-0-100 adalah program penyediaan 100% air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% fasilitas sanitasi serta drainase layak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 3 tahun 2014 hingga 2019. Hingga pertengahan 2016, program 100-0-100 yang digagas Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih belum menunjukkan grafik meningkat. Menurut Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, target pertumbuhan sebesar 2% di tahun 2019 baru tercapai 72% untuk penyediaan air bersih. Pengelolaan sampah baru 60% dan kuantitas daerah kumuh turun 1,5%. Angka itu sama dengan yang disampaikan pada tahun 2015. Kenyataan itu juga yang dianggap berat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, karena tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk fokus terhadap 3 isu utama, yakni air minum, pemukiman kumuh, serta sanitasi dan drainase. Ditjen Cipta Karya pun harus menghadapi pekerjaan utama, membuka paradigma Pemda untuk mengalokasikan dana di bidang cipta karya. Lantas apa sebenarnya kendala-kendala lain pencapaian target? Bagaimana juga dengan kenyataan status Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Permukiman Antar Negara PBB atau Preparatory Committee 3 pada 25 hingga 27 Juli mendatang? Ya, 100-0-100 mungkin angka yang belum terlalu, atau program yang belum terlalu familiar. Saya familiarnya sama 101 Dalmatian. 101 Dalmatian ya. Nah, kita mungkin belum terlalu menarik, familiar. ya. Apa yang akan dilakukan untuk terus perbaikan kota kita? Selamat siang Ibu Rina dan Pak Amir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Rina langsung nih Bu. Kalau kita bicara soal kualitas kota, sebetulnya untuk hari ini saja, apakah kota-kota di Indonesia itu ada yang bisa kita sebut sebagai kota yang mungkin berkualitas, layak huni, tidak ada kampung kumuhnya, sanitasinya bagus, terus air bersihnya mudah didapatkan pada warga kotanya? Ya, untuk saat ini memang belum banyak kota-kota yang memiliki tempat-tempat dikatakan layak huni. Kita punya kota 100 kota, sekitar 100 kota dan 400 kabupaten. Nah, ini yang memang cukup menjadi satu kendala kita, di mana kita harus bisa melaksanakan pembangunan di seluruh kota ini. Saat ini kota-kota yang sudah bisa dijadikan katakan contoh untuk mempunyai kawasan layak huni di beberapa kota besar seperti Surabaya, Banjarmasin, Malang, kemudian Bandung, Palembang mulai itu sudah bergerak mengarah pada menyediakan kawasan-kawasan yang layak huni. Baru 5 ya? Dari sekitar 500-an tempat? Karena cakupan satu kota itu kan cukup besar. Melihatnya juga kita tidak bisa seluruh kota itu berarti sudah layak huni, tetapi bagian-bagian dari kota, di kota-kota lainnya sudah ada. Tapi untuk mayoritas wilayah kota masih terbatas sekali jumlah kota. Muncul angka 100-0-100 untuk sanitasi yang layak, 0% untuk pemukiman kumuh, dan juga air minum yang layak. Apa karena 3 problem ini yang memang hampir merata terjadi pada kota-kota besar yang ada di Indonesia? Iya, betul. Rata-rata cakupan layanan air minum kita, akses itu baru 70%, 70,94%. Di mana kalau di kota lain di luar itu sudah 100%. Kota lain ini maksudnya di mana? Di luar negeri. Oh, di luar negeri. Kita rata-rata 70%. Ini luar negeri maksudnya negara-negara maju ya? Apa? Negara maju dan sedang juga. Ya, dan di kita ini boleh dikata masih sekitar
30% yang itu belum mendapatkan akses air minum yang Sangat layak. tertinggal artinya. Iya, artinya kalau mereka ingin mendapatkan air yang layak belum bisa langsung dapat. Jadi mereka harus membayar, pergi dulu ke satu jarak tertentu ke sumber air baru mendapatkan. Oke. Untuk yang air minum itu untuk yang sanitasi baru sekitar 60%. Artinya masyarakat kita sekitar 40% masih buang air besar sembarangan atau tidak layak. Itu indikatornya seperti itu ya. Belum pada tempat yang sebenarnya seperti di toilet. Di kebun gitu ya kebanyakan. Itu masih di kebun ya, betul sekali. Nah kemudian untuk kumuh masih sekitar 10% yang kumuh dari seluruh wilayah di Indonesia. Ada sekitar 38.000 hektar kawasan kumuh yang ada. Itu pekerjaan berat berarti kalau kita melihat angka itu sebetulnya. Iya berat sekali karena kalau tadi Pak Dijen menyampaikan itu per tahun kita selama ini hanya bisa mencapai 2%. Sementara kalau sampai 2019 kan kita masih ada sisa waktu tinggal sekitar 3 tahun lagi. Mengejar 30% tadi dalam waktu singkat itu harus kita kebut, tidak 2%, tapi sekitar 8-10% harus kita kebut. Itu berlarinya itu pagi, siang, malam, pagi, siang, malam Ya, itu. kalau Pak Menteri kami menyebutkannya 3 kali shift per hari itu harus sip-sipan kerja. Jadi memang harus kerja keras, tidak hanya pemerintah pusat atau apalagi satu kementerian, tetapi multi stakeholder. Artinya kementerian itu tidak hanya PU, ada beberapa kementerian lain yang sejalan dan memang harus sejalan. Kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota, juga pihak swasta dan masyarakatnya. Jadi tidak bisa kita sendirian. Dan ini harus digalang semua pihak itu bisa bersama-sama bergerak untuk mencapai ketertinggalan kita Ya, itu. masyarakatnya akan ikut kalau misalkan stakeholder yang lainnya bekerja sebetulnya kan? Betul sekali. Nah, apakah itu sudah bekerja, ada sinergi antara stakeholder yang lain itu, Bu? Iya, kami berupaya terus sekarang ini untuk mengajak pihak-pihak lain seperti pihak swasta dan kementerian lain juga untuk bersama-sama mensinergikan program. Jadi kalau kami dalam arti kata fisik, tetapi kementerian lain yang juga bekerja untuk misalnya untuk regulasi, untuk kebijakan yang terkait dengan infrastruktur kita, itu kita kejar untuk sama-sama. Nah ini kalau saya simpulkan dari pernyataan Ibu, ini sebetulnya sinerginya belum tercipta secara utuh. Ya kencengnya memang masih perlu diperkencang lagi ya untuk sinerginya. Kemarin sudah ada tapi mungkin kurang kencang begitu. Ya, kurang kencang padahal ini sebenarnya sudah dari 2014 seperti itu ya Bu ya? Iya, ini memang sekarang kita lagi ngebut lah ibaratnya untuk mengajak 3 shift sehari. Tapi kalau PUPR ngebut, yang lain nggak ngebut berat juga itu Bu. Ya kan ada Pak Presiden dan Menko untuk mengajak mempercepat ini. Ya Pak Amir Hamzah, ini kalau menurut Pak Amir Hamzah, ini ada beberapa catatan sebetulnya dari Kementerian PUPR bahwa belum banyak kota yang layak huni. Kalau menurut Pak Amir Hamzah ini apa yang harus dilakukan sebetulnya? Apa yang dibutuhkan? Saya kira barangkali salah satu faktor utama untuk kita melihat peningkatan kualitas kota itu tidak semata-mata kepada program yang diciptakan oleh pemerintah, tapi juga lebih banyak ditentukan oleh sikap, perilaku, dan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah, seperti misalnya kita lihat bahwa kawasan kumuh harus kita perbaiki. Tapi kan ketika pemerintah mau melakukan perbaikan itu kadang-kadang dianggap misalnya ini menggusur. Ada penolakan dari masyarakat. Ada penolakan. Nah, ini berarti harus ada proses. Nah, tetapi apa sebab terjadi demikian? Ada masalah yang saya lihat misalnya di Jakarta adalah batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat kabur. Katakanlah ketika kita bicara pengendalian banjir. 13 sungai di Jakarta ini ada, kalau tidak salah ada sekitar 11 sungai itu kewenangan pemerintah pusat, kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, sehingga berarti kewenangan pemerintah DKI di situ sangat kecil sekali. Tetapi warga yang di daerah banjir itu warganya DKI gitu kan. Nah, sehingga kalau mereka merasa tidak dilayani, mereka akan protes kepada Pemda. Tapi karena Pemda tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bukan kewenangan dia. Begitu pula misalnya mengenai hunian kumuh. Ada masyarakat kita yang karena keterbatasan tingkat ekonomi, tingkat kecerdasan menghuni kolong jembatan tol. Nah, jembatan tol ini pun kan kewenangannya tidak pada Pemda DKI Jakarta, ada pada pemerintah pusat. Jalan tolnya. Jalan tolnya. Sehingga kondisi kekumuhan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menghuni di bawah jalan tol seperti kita saksikan di wilayah Jakarta Utara misalnya, itu kan pemerintah DKI tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu barangkali ke depan misalnya
untuk meringankan beban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya barangkali walaupun ini nanti dari kementerian lain yang punya tugas, adalah ada kesediaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan semacam yang kita sebut dengan kewenangan asimetris kepada daerah. Sebetulnya kan tadi ketika dikatakan stakeholder pada saat sama Bu Rina itu kan termasuk Pemda sebetulnya, Iya, Pemda dan termasuk di Pemprov. dalamnya. Artinya batasan kewenangan itu mestinya tidak akan menjadi masalah ketika ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, ya kan? Artinya kalau disampaikan oleh sama Pak Amir Hamzah tadi ya itu, ini tidak ada apa namanya koordinasi yang sejalan seperti itu atau gimana? Memang pada waktu yang lalu kita ada batasan bahwa sungai 13 sungai ini kewenangan pusat, kemudian drainase di permukiman kewenangan kota atau kodia begitu ya. Tetapi sekarang ini sejak kita kemarin kabinet baru ini sudah disatukan. Jadi kita istilahnya sinergi antara seluruh stakeholder dengan para gubernur dan juga wali kota. Memang kita sekarang sedang galang untuk sama-sama melaksanakan tugas ini secara bersama-sama. Digalang? Memang secara administrasi yang ini tugas ini. Tapi kita benahi misalnya, kalau misalnya ini masih kewenangan pusat, diberikan pusat itu, siapa ini sekarang ke daerah, kalau memang daerah melaksanakan, kita berikan itu kepada daerah. Tapi kalau misalnya harusnya daerah kemudian tidak sanggup dikerjakan oleh pusat, daerah menyerahkan. Jadi ada administrasi yang kita lakukan. Tetapi itu jalan nggak? Jalan, iya. Sekarang ini kita jalankan. Artinya itu dijalankan, tapi apakah proses itu berjalan dengan baik? Ini komunikasi ini kita lakukan dan ini kita upayakan terus. Kalaupun ada halangan atau kendala, komunikasi dengan pimpinan daerah atau dengan unsur-unsur yang ada di daerah, itu kita carikan untuk solusinya untuk bisa terjadi sinergi itu. Gitu. Baik. Ya, pastinya ada kalau misalnya belum terkomunikasi dengan baik, tapi kita usahakan itu menjadi satu yang sinergi. Kita harus kerja di situ memang. Baik. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.